Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan yang lagi sakit gue doain biar diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan yang lagi nyari kerjaan semoga dicepatkan untuk mendapatkan pekerjaan. Amin. Kita akan bahas di video ini tentang tips buat kalian yang mau merintis di usaha ikan cupang. Ini dari pengalaman gue sendiri dan dari pengalaman gue yang gue sharing ke seller-seller pemula, bahkan bisa dibilang ada beberapa seller binaan gue sendiri yang memang bisa dibilang tuh kategorikan udah gue lepas, artinya udah sukses lah. Jadi sukses dalam artian dia udah bisa manajemennya sendiri bagus, penjualannya bagus, terus handle segala macamnya bagus. Nah, gue akan sharing di video ini, jadi sekaligus kita bahas apa masih potensial untuk jadi seller cupang di saat sekarang. Nah, pasti pertanyaannya seperti itu. Kita akan bahas di video ini. Jadi untuk kalian yang mau gue tekanin di sini, ini hanya dari pengalaman gue, yang gue bagiin juga, yang gue sharing juga ke seller binaan gue sendiri. Kalau gue bilang seller binaan ya gue sendiri yang benar-benar gue didik dari nol, benar-benar dari nol, yang artinya dia nggak bisa manajemennya sendiri, manajemen penjualannya, cara fotonya, terus cara jualannya, bahkan cara dapetin ikannya kayak gimana, untuk angle fotonya segala macam. Pokoknya gue didik dari nol sampai udah sukses. Itu ada yang benar-benar gue didik itu hampir ada 3 atau 4 orang yang memang bisa dibilang udah kategori sukses, dan itu pun gue didik dari pengalaman gue pribadi. Nah, buat kalian yang mau jadi seller ikan cupang, pengalaman gue pribadi dulu. Kalau misalnya kalian mau jadi seller cupang, kuncinya cuma satu. Kalau kalian mau jadi mau usaha di ikan cupang, kalian pilih salah satu, jangan langsung terjun kedua. Kenapa? Karena banyak seller-seller di antara seller pemula, yaitu kesalahannya dia jadi seller ngerangkap jadi breeder. Nah, dua ini kalau gue pribadi bilang ini salah. Kalau mau jadi seller dulu, fokus di antara satu dulu. Kalau misalnya yang satu dia udah bisa berkembang atau bisa dibilang udah jalan, baru ngerangkap jadi breeder juga. Contohnya dua dua jenis jadi satu lah, kayak gitu. Kalau gua sendiri sekarang breeder oke, seller oke, karena memang udah gua jalanin dari 2017 sampai sekarang, karena usaha gua sekarang tuh cuman dari ikan cupang doang, alhamdulillah. Nah, buat kalian yang mau jadi seller ikan cupang, untuk sekarang pun potensinya masih ada, masih tinggi gue bilang. Kenapa? Karena untuk jadi seller ikan cupang, kalau misalnya kalian mau jadi seller ikan cupang atau mau jualan ikan cupang, kalian cuman harus bisa ngebaca alur ikan mana yang akan naik dan akan turun. Nah, kalau dijual beli udah wajar, yang namanya jual beli pasti ada naik ada turun, nggak bakalan melulu yaitu naik mulu, pasti ada turunnya. Sama semua jual beli ya pasti ada naik turunnya. Nah, untuk seller kalian juga harus bisa ngelihat potensi mana yang lagi naik, mana yang lagi turun. Nah, salah satunya kalau sekarang itu di Harpoon Multicolor Galaxy, peminatnya banyak banget. Alhamdulillah di bulan Desember ini aja kita udah ngeluarin di angka 500-an ekor lebih Harpoon Multicolor. Dan di bulan ini, di bulan Januari, kita belum rekapan karena setiap bulan gue hitung rekapan untuk ikan keluarnya. Jadi potensinya kalau misalnya kalian mau jadi seller, pengalaman gua, kalian harus bisa ngebaca ikan mana yang akan naik harganya dan rame di pasaran. Maksudnya itu kalian harus bisa ngebaca potensi mana yang lagi rame di pasaran, yang lagi naik, dan juga mana yang akan kemudian nanti akan berkembang lagi. Nah, pada saat seperti itulah kalian harus bisa ambil peluang di situ untuk masuk menjadi sellernya atau jualan ikannya itu. Kalau misalnya mau jadi seller pun kalian jangan beli putus. Maksudnya beli putus itu apa? Nah, banyak banget kesalahan-kesalahan seller, diantaranya satu, sama gue juga. Gue pernah jadi seller waktu gue belum punya petani rekanan. Petani rekanan tuh petani yang udah kita kerja sama di dalamnya, itu udah bicara bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kesalahan seller yang pertama itu dia beli partaian putus ke breeder. Misalnya beli online lah, nyari partaian dong, ada breeder masuk, sampelnya bagus, datangnya naujubillah, datangnya astagfirullah. Kenapa seperti itu? Ah, karena banyak breeder, mau breeder besar mau breeder kecil,
Kalau misalnya kita beli partaian pasti ada aja yang diselipin, yaitu ikan yang nggak sesuai dengan sampel. Gue udah pengalaman, seller bukan seller, gue udah pengalaman sama breeder gede sekalipun yang udah punya nama di Indo, bahkan sekarang masih main nih, nggak ngejamin kalau misalnya kita beli partaian ikannya yang datang sesuai dengan sampel, nggak bakalan. Kenapa? Karena istilah kata kalau misalnya mintanya grade semua atau misalnya ikannya sesuai sampel semua, pasti salah satu orang juga akan berpikir mendingan gue jual sendiri, untungnya lebih tinggi daripada gue kasih ke lu semua ataupun daripada gue kasih ke lu. Nah seperti itulah kasarnya. Nah pentingnya di sini kalau misalnya kalian mau beli partaian, kalian harus bisa dibilang tuh ajaklah petani itu untuk rekanan. Rekanan itu kerjasama. Kerjasama itu misalnya kalian beli ke A breeder. Nah sebelum kalian beli, kalian langsung aja ajak pembicaraan secara langsung, yaitu via telepon ataupun chat pribadi. Tapi kalau gue saranin, gue lebih baik via telepon kalau kalian nggak bisa datang. Kalau misalnya bisa datang, lebih baik tatap muka, bicarakan sendiri, yaitu rekanan bisnis. Rekanan bisnis itu kalian ajak kerjasama. Gua mau jadi seller, nah supply ikan ke saya dengan ikan jenisnya tertentu, jangan jenis misalnya grade, misalnya jenis A terus dengan grade A dan grade B. Nah dari situ ditentuin harganya berapa, udah gitu ditentuin juga minimal pengambilan, kita berani segini, harganya segini. Kalau misalnya breedernya oke setuju nih, nah sellernya setuju, nah artinya udah ada komitmen di antara kedua seller ini, seller dan breeder ini. Nah terjadilah rekanan ini yang akan kalian bisa bertahan untuk menjadi seller. Karena pengalaman gue pribadi, kalau misalnya kalian beli partaian ke breeder, artinya beli putus doang. Kalau misalnya breeder ini stoknya habis, kalian akan kelimpungan, barang kalian kosong. Nah kalau misalnya kalian punya petani rekanan, artinya petani itu yang akan mensuplai ikan kalian. Contohnya gue pribadi 2020 sampai sekarang gue udah punya empat petani rekanan yang supply ke sini, dan sekarang hanya satu yang bisa bertahan di galaksi gue Indonesia petani rekanan yang bisa kita ajak rekanan yang masih jalan. Kenapa? Karena satu ini karena dia yang masih aktif. Nah yang sisa tiga kemana? Yang satunya udah pensiun, dia udah kerja. Yang kedua, yang dua ini dia masih kita off, artinya dia masih proses rehab lah farmnya. Jadi farm itu masih direhab, dibenerin total, karena mungkin untuk operasional juga dipersempit lagi. Jadi kita hanya satu aja sekarang petani rekanan. Dan buat kalian kalau misalnya mau jadi seller, kalian harus bisa punya petani rekanan seller, ataupun punya petani yang bisa diajak kerjasama dengan catatan saling menguntungkan, yang kedua saling jujur, yang ketiga amanah, dan yang keempat nggak ada yang namanya saling sikut-sikutan ataupun main di belakang. Istilah katanya itu pagar makan tanaman atau ulat makan tanaman, ya pokoknya itulah intinya mah. Nah kalau udah seperti itu kalian jalan, nanti insya Allah kalau misalnya ada problem ada masalah di pertengahan, kalian harus cut itu. Karena apa? Karena kalau misalnya rekanan, jangan sampai nanti putus di tengah jalan. Kalau udah putus tengah jalan, antara seller dan breeder pasti ada yang dirugikan. Kalau misalnya seller dirugikan, berarti breeder yang diuntungkan. Tapi kalau misalnya breeder dirugikan, artinya seller yang diuntungkan. Nah jangan sampai seperti itu. Kalian harus cari berkahnya, kalian harus cari yang namanya itu komitmen dan juga amanah. Insya Allah rezeki kalian akan ngikut lancar dan berkah. Nah kalau misalnya kalian udah punya petani rekanan, terus kalian udah tahu cara jualannya kayak gimana, cara jualan ikan cupang tuh gampang. Medianya sekarang yang potensial memang masih di Instagram. Kalau misalnya sekarang ya masih di Instagram. Kenapa masih di Instagram? Karena cangkupannya luas daripada Facebook. Kalau misalnya di Facebook kita terbatas dengan 5.000 pertemanan, dia nggak bisa lebih. Kalau misalnya lebih dia bisa diikuti, tapi kalau misalnya Facebook pun banyak banget yang kekurangannya lah. Nah kita beralih ke Instagram. Kalau di Instagram kelebihannya banyak banget. Itu Instagram itu seperti toko kita sendiri, jadi berapa banyak yang followers nggak terbatas. Udah gitu dia lebih enak lah daripada Facebook. Nah udah gitu sekarang banyak lagi yang ke TikTok, kalian harus bisa manfaatin. Jadi jangan seperti kalau kita flashback, jangan seperti Nokia itu menolak Android waktu itu karena merasa udah canggih lah sepertinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang Android nomor 1 handphone di Indonesia. Nah kita juga harus bisa mengikuti alur teknologi mana yang akan ramai nanti ke depannya, kalian harus ikuti. Kalau sekarang gue juga di TikTok ada. Nah gue juga belum paham sebenarnya TikTok itu kayak gimana, tapi gue pengen buat untuk gue sharing, untuk gue support promo segala macamnya di TikTok juga ada. Jadi kita nggak bisa menolak untuk
mana yang lagi rame, situs apa media sosialnya lah, kita juga ikutin terus. Kalau misalnya kalian udah punya petani rekanan, terus kalian udah bisa ngebuat cara jualan tuh kayak gimana sih di Facebook, di Instagram. Kalian contoh aja, di Instagram itu seller besar, kalian cek. Kalau misalnya kalian udah cek, kalian lihat aja cara jualan seller besar tuh kayak gimana. Nah, kalian tinggal ikutin aja cara jualannya dia, tapi dengan catatan diubah. Artinya kalian harus kreatif. Kalau misalnya si A breeder seller besar itu cara jualnya seperti ini, kalian ikutin tapi diubah gayanya, jadi diubah dalam bentuk kreatif kalian. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya kalian jualan di ikan cupang, kalian harus bisa yang namanya itu angle foto. Kalau misalnya di ikan cupang, foto itu video pengaruh juga. Jadi jangan sampai kalian asal video, asal jepret, jangan sampai seperti itu, karena daya tarik buyer itu dia bisa dilihat dari salah satu foto dan video itu juga. Jadi jangan sampai kalian menyepelekan kualitas foto dan video. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalian harus bisa ngebaca angle mana foto yang mempunyai daya tarik atau nilai jual untuk kita posting di Instagram, Facebook, dan di media sosial lainnya. Jadi itu juga berpengaruh banget. Dan yang untuk selanjutnya, kalau kalian mau jadi seller, jangan terpaku sama modal. Modal itu nomor sekian, kalian nggak perlu mikirin pusing modal gue harus berapa juta, ya nggak perlu. Karena dulu waktu gue punya seller binaan gue sendiri, datang ke rumah gue sendiri, bawa duit 1 juta cash, langsung dikasih ke gue kasih lagi, gue balikin. Gue nggak butuh duit 1 juta. Maksud gue gini, dia nggak perlu ngasih duit 1 juta buat beli ikan partaian yang beberapa ekor misalnya. Kalau misalnya dia bawa duit 1 juta tapi dia bawa ikan ke rumahnya, dia nggak bisa jual, itu gue jadi beban. Kalau gue seperti itu, prinsip gue dari dulu. Kalau gue jualan ke seller, kalau gue tanya dulu dia bisa nggak ngejualnya. Yang kedua itu, yang pertama tadi dia bisa nggak jualnya. Yang kedua, jangan dari modal gede dulu, modal kecil dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian langsung main gede dulu modalnya, kalian akan kaget. Karena di jualan ikan cupang itu nggak semuanya terjual, pasti ada aja yang nggak kejual. Nah, kita mengurangi resiko kalian rugi. Gue sendiri, gue rugi di ikan cupang. Jujur aja, kalau misalnya cuma rugi 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau 5 juta, gue udah sering ngalamin. Bukan sering, beberapa kali gue ngalamin. Dari pertama gue ngerintis di ikan cupang, karena gue beli putus ke Karawang waktu 2017-2018. Ternyata ikannya nggak sesuai, tapi nggak apa-apa lah, gue beli daripada gue udah jauh-jauh nggak datang. Ternyata udah datang ternyata nggak beli. Akhirnya gue rugi sekitar 2 jutaan lah. Ternyata ikannya nggak bisa kejual karena memang trouble. Terus gue beli ikan juga dari breeder besar, ternyata ikannya nggak sesuai. Tapi gimana caranya biar gue neken ikan ini harus kejual, tapi kerugiannya diperkecil. Akhirnya gue jual rugi, tapi kerugiannya diperkecil. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi seller, jangan terpaku modal kecil, jangan terpaku modal gede. Ini yang pentingnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian main modal gede, kalian akan kaget nantinya. Karena nggak selamanya perjalanan itu mulus, pasti ada naik turunnya, pasti ada kerikil, ada batu, segala macamnya. Nah, mainin modal kecil dulu. Waktu main di ikan cupang, modal gue kecil, cuman jualan di bocah 2-3 ribuan. Terus gue beli ikan partaian ke breeder itu di Pondok Gede dulu, waktu nggak salah breedernya itu ada Halcon Galaxy dekat SMP apa gue lupa. Dan itu gue beli, ingat banget, 3 ribuan gue beli. Tapi ikan gue pilihin mana yang bagus, gue jual ke grup KCHI, Komunitas Cupangnya Indonesia, di Facebook. Waktu itu masih ada 2016 sampai 2016. Gue masih ingat banget 2015 KCHI di Facebook itu grup masih ada. Gue jual di situ, dilelang di situ, ternyata tembus gocap. Modal cuman goceng sepasang. Nah, dari situlah modal kecil ini gue kembangin untuk bisa menjadi besar. Dari situ gue bisa ngerintis usaha sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai terpaku sama modal gede, karena modal gede nggak ngejamin usaha kita akan naik. Kalau misalnya naik secara drastis, tinggal tunggu ngedropnya, karena kalian akan jatuh. Jangan sampai nanti pas udah tinggi terus kalian langsung jatuh, kalian ngedrop, kalian langsung nyerah. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mulai dari kecil, atau bisa dibilang mulai dari modal nol, bisa dibilang pas lagi naik terus kalian turun, kalian udah merasakan gimana bawahnya itu. Jadi kalian bisa bangkit lagi untuk bisa
nge-push lagi, jadi biar semangat. Jadi jangan sampai kalian ngedown parah, karena banyak banget yang modalnya besar dari kemarin-kemarin akhirnya dia berhenti karena ngedown parah. Nah, jangan sampai seperti itu. Pokoknya buat kalian yang mau jadi seller ikan cupang, potensinya masih ada. Yang penting kalian semangat. Yang pertama itu kalian jangan terpaku sama modal besar, karena modal kecil aja bisa jadi besar kalau misalnya kalian bisa kembangin. Nah, yang kedua, kalau misalnya mau jadi seller, pastikan angle foto kalian atau video mempunyai nilai jual. Jangan sampai asal-asalan, itu harus diperhatikan. Dan yang ketiga, kalau misalnya mau jadi seller, fokus jadi seller dulu, jangan langsung jadi breeder. Kalau misalnya udah bisa jadi seller, kalian boleh merangkap menjadi breeder. Saran gue seperti ini, karena kalian harus fokus satu tujuan dulu untuk menjadi seller. Kalau udah fokus, kalian harus bisa menjadi breeder. Karena jaga-jaga, takutnya breeder rekanan kalian kosong, kalian punya stok sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, jangan terpaku sama modal. Oke, ini doang. Yang kelima, jangan jadi bangsat kalau misalnya kalian udah jadi petani rekanan ataupun seller rekanan dengan breeder rekanan. Karena pengalaman gua pun adalah pokoknya jangan sampai kalian tergiur sama duit ya. Intinya jangan sampai tergiur sama duit. Kalau misalnya udah punya petani rekanan, jangan sampai tergiur sama duit. Mau itu petani rekanannya tergiur sama duit, ikannya dijual sama yang lain ataupun segala macam. Jangan sampai seperti itu. Yang penting kalian cari berkahnya, jangan cari banyaknya. Kalau misalnya cari banyaknya, gak usah jualan, nipu aja, banyak pasti dapatnya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari berkahnya di dalam jualan, artinya kalian bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, yang insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.